Salam. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sementara untuk ibadah pada hari Jumat ini dan Paskah nanti, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing sambil menunggu yaitu hal-hal yang perlu disampaikan oleh Majelis Agung. Dan pelaksanaan perjamuan kudus saat ini ditunda. Jadi sekarang hanya melaksanakan ibadah Jumat Agung. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 454. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teduh. Ku nanti saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2020 kita bersama-sama masuki ibadah Jumat Agung. Mari Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan pribadi kita untuk masuk di dalam peribadahan pada Jumat Agung saat ini. Saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian.
Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat maha tinggi? Marilah kita datang berbakti kepadanya. Terimalah salam. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus Yesus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersama-sama dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita meneladan Sang Kristus Yesus yang telah terlebih dahulu berkenan menderita bagi kita semua. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Pengorbanan. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara tema ibadah kita. Teladan pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Mari kita respon tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170, baitnya yang pertama, Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi. Terima hormat-Ku. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pelayan firman pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa untuk pembacaan firman. Tuhan, makasih pagi yang indah ini, Engkau perkenan kami hadir di hadapan-Mu untuk bersama-sama menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya, Engkau berkati, Engkau tuntun di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini akan berkenan di dalam menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, bimbinglah kami semua
sehingga hati kami hanya tertuju pada pelayanan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini oleh Lembaga Alkitab diberikan tema Yesus dihukum mati, yang diambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKJW Situbondo. Shalom. Apa kabar? Apakah Bapak Ibu dan saudaraku semuanya sehat? Puji Tuhan, kita senantiasa patut mengucap syukur bahwa sampai detik ini, sampai saat ini kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan penyertaannya selalu menuntun dan memampukan kita semua. Iya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang, baik itu
muda, dewasa, maupun para adiyuswa, tentu mendambakan yang namanya ketenangan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia menghadapi cobaan, menghadapi tantangan kehidupan, mereka berharap setiap kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus ternyata tidak lepas dari berbagai macam pencobaan, bahkan tantangan dan pergumulan. Terlebih pada saat ini alam mulai tidak bersahabat dengan kita. Banyak bencana alam yang terjadi di belahan dunia, bahkan yang ada di wilayah negeri kita Indonesia, bahkan yang paling menggemparkan sampai kita harus mengalami peribadahan di rumah masing-masing karena ada bencana non-alam, yaitu penyebaran COVID-19. Di mana ini membuat banyak orang menderita, banyak orang merasa takut dan cemas yang timbul di dalam setiap pikiran manusia. Bahkan mungkin di antara kita, di antara Bapak, Ibu, Saudara, serta saya, ada yang berpikir jangan-jangan bencana itu bisa terjadi atau menimpa hidup saya, hidup keluarga saya, atau hidup kerabat saya yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang saya katakan bahwa hidup ikut bersama Kristus tidak akan terlepas dari yang namanya pergumulan. Karena pergumulan adalah sifatnya melekat kepada siapapun yang hidup di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memiliki hati yang senantiasa mau untuk berpengharapan kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tangannya selalu menolong setiap umatnya yang berseru kepadanya. Bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Tuhan memberikan contoh, Tuhan memberikan teladan kepada umatnya. Di mana bacaan kita tadi menceritakan Tuhan Yesus Kristus berada di hadapan wali negeri, di hadapan orang banyak, yang mana Tuhan Yesus pada saat itu dalam penghakiman. Tuhan Yesus di saat-saat penghakimannya tidak mudah. Kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus dicaci maki, dia diberi mahkota duri, bahkan Tuhan Yesus dikenakan jubah ungu. Namun dia tidak bisa terlepas dari cengkeraman orang-orang yang membenci dia. Tetapi teladan Tuhan bagaimana? Dia tetap dengan sabar, dia tetap dengan penuh keyakinan kepada Sang Bapa, Sang Pengutus Tuhan Yesus, untuk tetap melakukan segala proses perjuangan kehidupan dia. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau Tuhan Yesus pada saat dia ada di depan mahkamah agama, mereka, Tuhan Yesus berkata dan menyangkal dirinya, atau dia ingin berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai, dia bisa melindungi dirinya dengan ungkapan-ungkapan. Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam dan percaya. Meskipun toh berat
jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus. Salib bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Jenengan tahu salib. Salib ini adalah tanda atau hukuman yang sangat-sangat paling rendah. Ini kepada orang-orang yang sudah paling tidak ada artinya lagi di kehidupan masyarakat. Ini Tuhan mau melakukan itu dan dia diam. Dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebab yakin bahwa Bapa di surga merancang hal yang luar biasa bagi dia dan juga apa yang dilakukannya untuk setiap umatnya. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, Jumat Agung saat ini kita bersama-sama belajar menteladani karya Tuhan. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Meskipun badai pergumulan, sakit, penyakit, bahkan persoalan maupun COVID-19 yang hari ini menerpam kehidupan seluruh dunia. Mari, jangan kita gentar. Mari kita tetap setia. Kita tetap punya harapan kepada Tuhan. Bahwa di depan kita ada titik cahaya yang memberikan kebahagiaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan teladan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kita juga mau untuk berkorban kepada orang-orang di sekitar kita. Majelis Agung ada surat edaran untuk kita semua, yaitu aksi Paskah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama mewujudkan aksi Paskah ini. Yaitu kita bersama-sama juga ikut membantu pengadaan alat-alat untuk perlindungan diri saudara-saudara kita yang ada di barisan terdepan, yaitu para tenaga medis. Majelis Agung melalui himbauannya diharapkan seluruh warga jemaat bisa mendonasikan atau bisa menyumbangkan beberapa yang berharga untuk pengadaan alat perlindungan diri kepada teman-teman kita di Yayasan Kesehatan milik GKJW. Nanti panjenengan bisa menyerahkan persembahan itu untuk saudara-saudara kita melalui majelis jemaat, ataupun panjenengan bisa mengirimkan langsung ke rekening Majelis Agung. Panjenengan bisa melihat nanti di bawah ada rekening dari Majelis Agung. Nanti panjenengan bisa menyerahkan persembahan khusus untuk bantuan alat perlindungan diri. Di Jumat Agung ini Tuhan telah berkorban untuk kita semua, untuk keselamatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan juga di Jumat Agung ini mari kita bersama-sama juga berkorban untuk yang lain. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita bahwa karya dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di setiap rumah kami membangun peribadahan Jumat Agung. Kami bersyukur kami diizinkan untuk bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segala ekspresi dan ungkapan hati kami. Karena kebahagiaan kami, karena kesukacitaan kami Tuhan, di mana kami boleh menghayati dan menikmati karya keselamatan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Teristimewa di pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama merasakan dan menikmati sentuhan dan sapaan Tuhan melalui pelayanan firman. Bapa, melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus, Engkau menteladankan kepada kami hidup yang senantiasa mau berkorban, baik untuk kehidupan, bahkan untuk sesama orang. Tuhan Yesus dengan rela hati pribadinya mengalami penderitaan, dicaci, dimaki, disesah, dianiaya, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Tuhan hanya ikut kehendak-Mu Bapa. Sungguh teladan yang luar biasa. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa boleh membawa kami intim kepada Tuhan. Maka melalui pengorbanan-Mu ini ya Tuhan, kami ingin belajar untuk bersama-sama berkorban kepada orang-orang lain di sekitar kami. Nyatakanlah firman-Mu ini Bapa dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami senantiasa memancarkan cahaya ilahi-Mu dan mampu menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan kabar kebaikan dan kebenaran. Mari ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tolong sertai kami, tuntun kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga membawa syafaat kami, membawa setiap harapan kami
terkhususnya untuk kehidupan bangsa negeri kami Indonesia. Bapa, tak jemu-jemunya kami berharap ya Tuhan, biarlah karya Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memimpin dan memberkati keberadaan negeri kami ini. Sehingga negeri kami ini boleh menjadi tempat kediaman yang aman, yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kami, rakyat Indonesia. Hingga saat ini ya Tuhan, negeri kami terusik akan adanya penyebaran pandemi virus COVID-19 yang merajalela. Banyak merenggut jiwa, bahkan saudara-saudara kami yang harus meregangkan nyawa karena dampak dari virus COVID-19. Tuhan, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu, kekuatan penghiburan-Mu, bahkan pemulihan kesehatan dan kesembuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang mengalami infeksi virus corona. Mari Tuhan angkat sakit penyakit ini, angkat virus ini, sehingga kami semua boleh hidup dengan baik, dapat melakukan setiap aktivitas kami hari lepas hari tanpa ada rasa takut dan khawatir. Mari ya Tuhan, berkatilah juga para pemimpin negeri kami dari tingkatan pusat sampai daerah bahkan terdekat dengan kami. Tolong sertai mereka Tuhan, mampukan mereka menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, bahkan setiap keputusan, setiap kebijakan yang senantiasa diambil oleh saudara-saudara kami ini senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, seluruh rakyat Indonesia, mereka senantiasa mampukan untuk bekerja sama. Mampukan untuk mereka saling bahu-membahu untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan kami tetap ada di rumah. Sertai kami, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja. Seluruh gereja yang pada saat ini melaksanakan ibadah Jumat Agung. Kiranya Tuhan berikan kelancaran. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini semua gereja boleh menyerukan suara kebaikan, suara kebenaran Tuhan. Sehingga kami semua senantiasa boleh menjadi teladan, menteladani apa yang telah Tuhan contohkan kepada kami semua. Mampukan gereja ya Bapa mewujud nyatakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Gereja boleh menjadi terang, gereja boleh menjadi garam melalui setiap program kegiatan, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, terkhususnya untuk Gereja Kristen Jawetan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin gerejawi kami dari tingkat majelis agung, majelis daerah. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan saudara-saudara kami, mereka yang duduk di pemimpin gerejawi kami. Mampukan mereka dalam mengambil keputusan, mengambil sikap untuk setiap pelayanan demi pelayanan di Gereja Kristen Jawetan. Dan kami percaya Tuhan melalui pelayanan kami semua di Gereja Kristen Jawetan, kebenaran karya Tuhan semakin nyata. Bapa, kami juga menyerahkan majelis jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo. Kami serahkan para pelayan-pelayan jemaat-Mu Tuhan,
Mereka yang ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan gerejawi, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan topang. Mampukan kami Tuhan, meskipun di dalam keterbatasan kami saat ini, biarlah kami dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan kepada setiap warga jemaat-Nya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti ada cara untuk kami mampu melayani Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami semua. Bapa, berikanlah kesehatan, kekuatan dan semangat kepada setiap saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat Situbondo. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu melingkupi setiap kami semua. Bagi saudara kami yang sakit, setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, ketenangan, bagi setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, setiap keluarga yang mendambakan momongan, bagi Adi Yuswo, para janda, duda, yatim piatu, setiap anak-anak kami yang belajar, yang sekolah, yang bekerja, baik di kota Situbondo maupun di luar kota, untuk setiap keluarga saudara-saudara kami yang pada saat ini, pada minggu-minggu ini mereka berbahagia, berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinannya. Tuhan, Engkaulah yang empunya hikmat bijaksana, rahmat, berkat. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat itu kepada setiap saudara-saudara kami. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan. Bahkan iman yang semakin mantap kepada Tuhan hari lepas hari. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa ikut ambil bagian dalam setiap hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam himpitan pergumulan persoalan kehidupan kami masing-masing. Inilah Tuhan, harapan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Mengerti dan mendengar segala permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mewujud nyatakan permohonan-permohonan kami ini di dalam setiap waktu-waktu kami. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami beribadah dan berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun hati sesama kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan. Inilah Tuhan, seru doa kami. Semua kami letakkan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam nama Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dan persembahan syukur Jumat Agung dapat dimasukkan dalam amplop dan nanti diserahkan kepada majelis yang terdekat atau kepada Bapak Pendeta. Baiklah, sebelum kita melaksanakan persembahan syukur ini, dasar firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116 ayat 17. Dan persembahan ini diiringi dengan kidung jemaat nomor 403, Hujan Berkat.
sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baiklah, mari kita bawa dalam doa persembahan ini, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami telah melaksanakan ibadah syukur Jumat Agung. Dan dalam persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini agar supaya dapat kami pakai di dalam pelayanan khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Jemaat Situbondo ini. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami khususnya para majelis yang mengelola persembahan ini. Berilah roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi seluruh anggota majelis dan jemaat para tamu yang telah hadir dalam ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini ya Tuhan. Sertai dan berilah kemampuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undur dari ibadah kita hari ini dengan tetap senantiasa saling melayani antara satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan ingatlah selalu akan firman Tuhan yang demikian, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan akhiri dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan,
senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudaraku sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.